Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya wa ala la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Anak-anakku ya kelas 7 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang sangat luar biasa ini kita belajar di rumah, aktivitas di rumah, apapun yang kita kerjakan semuanya di rumah. Oke. Mari semuanya anak-anakku, Al-Quran hadis kita buka. Kalian bisa membuka LKS-nya semuanya. Di situ ada di halaman 23 ada menerangkan tentang toleransi. Jadi sikap itu ada sikap yang buruk atau sikap yang tercela dan ada sikap yang terbaik. Sikap yang buruk itu adalah sikap yang dicela oleh Allah SWT, yang tidak disukai oleh Allah. Tapi sikap yang baik itu adalah sikap yang disukai oleh Allah SWT. Nah di sini contoh dari sikap tersebut itu adalah ada di dalam sikap toleransi. Bagaimana kita memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama. Sangat luar biasa sekali di negara kita yang sangat luar biasa ini, yaitu negara Indonesia. Itu ada berbagai macam agama, ya. Ada salah satunya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Kristen, Nasrani, dan juga yang lainnya. Maka dari itu beragam agama semuanya itu harus kita pahami betul. Kita harus memiliki sifat toleransi. Jadi kalau kita itu memiliki sifat toleransi yang sangat luar biasa dengan anak-anak kita atau dengan tetangga kita yang memiliki agama yang berbeda, maka kita harus mempunyai sikap toleransi. Jadi sikap toleransi itu adalah menghargai, membiarkan, dan membolehkan dari sebagai pendirian siapa saja yang memiliki pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, bahkan dan juga yang lainnya. Jadi ketika ada orang itu mempunyai pendapat atau mempunyai pandangan atau kepercayaan yang lain, maka kita harus menghargai. Jadi sikap toleransi itu bisa digambarkan menghargai orang lain yang memiliki kepercayaan, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki pendapat ataupun pandangan dari orang-orang yang lain. Maka ketika kita itu berdiskusi dengan orang yang lain, berdiskusi dengan orang non-muslim, kita orang Islam, berdiskusi dengan orang yang non-muslim atau tidak beragama Islam, maka di sini kita harus menghargai pendapat orang lain yang beda agama. Harus kita hargai apapun pendapatnya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Di situ Rasulullah bukan hanya berbaur dengan orang-orang Muslim saja. Rasulullah juga berbaur dengan orang Yahudi, ya. Karena Rasulullah juga berkehidupan di masyarakat kaum Quraisy. Di situ banyak orang Nasrani-nya. Maka Rasulullah tidak membenci dengan orang-orang tersebut. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kita untuk bertoleransi, tidak membenci di antara semuanya, tidak membenci di antara satu dengan yang lain. Walaupun agamanya itu berbeda, tetap kita bersama. Kalau memang pendapatnya baik, kita hargai. Kalau mungkin mempunyai kepercayaan yang lain, tetap kita hargai. Karena kita juga manusia, juga kita berbaur. Karena toleransilah ini menandakan demokrasi. Apalagi di Indonesia ini sangat banyak sekali, gitu, komplit dari agama, berbeda-beda agama, tapi tetap satu tujuan kita. Seperti firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau di dalam LKS itu ada di halaman 23, bisa kalian lihat bahwasanya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya, inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu bukan harta, bukan rupa, bukan yang kita miliki apapun, bukan. Tapi yang paling berharga di sisi Allah itu adalah
ketakwaan kita di antara kamu. Nah, jadi orang yang paling disayang oleh Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Itu tadi yang pertama adalah sikap toleransi. Yang kedua adalah sikap fanatik. Ya, fanatik itu apa? Fanatik itu adalah teramat kuat untuk kepercayaannya. Jadi kita itu amat kuat banget dalam mempercayai segala sesuatu. Keyakinan terhadap ajaran, politik, agama dan juga yang lainnya itu kita kuat sekali dengan kepercayaan itu. Itu namanya fanatik. Fanatik itu ada dua, ya. Fanatik ada dua. Yang pertama itu apa? Istilah tentang fanatik. Yang pertama itu adalah istiqomah. Apa istiqomah? Keteguhan hati. Jadi kalau keteguhan hati kita itu namanya istiqomah, itu masuk dalam kategori yang pertama fanatik. Yang kedua adalah ta'assub. Ta'assub itu apa? Ta'assub itu adalah fanatik buta. Dari dua istilah tersebut menunjukkan fanatik memiliki positif dan negatif. Jadi fanatik itu adalah sikap yang memiliki dua sisi. Satu adalah sikap fanatik yang menunjukkan kebaikan istiqomah. Yang kedua sikap fanatik yang menunjukkan ta'assub, yaitu fanatik yang buta, yang dinilai satu istiqomah itu positif, yang kedua adalah negatif. Jadi bisa dipastikan ketika kita itu memiliki sikap fanatik, kita tidak boleh untuk memilih yang negatif, harus kita memiliki sikap fanatik yang positif. Sikap fanatik dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amir bin Dinar rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya kurang lebih, dahulu kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jadi ketika Rasulullah itu datang di Gaza, ada seorang laki-laki dari kaum Muhajirin. Ya, ada kaum Muhajirin dan ada kaum Ansor. Lalu ketika itu sudah dipukul di sahabat Ansor, maka orang Ansor tadi pun berteriak, wahai orang Muhajirin, ya, tolong aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, seruan jahiliyah macam apa ini? Mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang Muhajirin telah memukul pantat seseorang dari kaum Ansor. Jadi ada dua sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, salah satunya itu ada yang memukul di pantatnya. Nah, maka ini seruan apa ini? Terus tinggalkanlah hal itu. Rasulullah SAW pun bersabda, tinggalkanlah hal itu karena hal itu adalah buruk. Nah, makanya ketika kita itu menjahili seseorang, memukul apapun yang tidak menyakitkan, itu namanya menjahili. Kalau ada salah satu seseorang yang di situ dianggap tidak baik, maka kita akan dipandang orang tersebut itu tidak baik. Makanya tinggalkan hal yang seperti itu. Itu adalah sikap fanatik. Kembali ke toleransi. Toleransi juga diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang sudah kita baca, sering kita baca berhari-hari, bahkan kita kenal adalah di surat Al-Makiyah ini sering kita gunakan untuk membaca dalam sholat kita. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala an abidu ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dari itu untukmu agamamu dan untuk ulah agamaku. Ini artinya adalah kita tidak usah mengusik di agama orang-orang lain, gitu. Entah itu mau beragama Islam, entah itu mau beragama Kristen, entah itu mau beragama Hindu. Kalau kita serukan mau ikut dengan agama, tapi kalau enggak, maka lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agamamu ya agamamu, agamaku ya tetap agamaku. Karena aku yakin agama kita, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keterangan yang lainnya di dalam surat Al-Bayyinah juga itu menerangkan di dalam sikap toleransi. Mungkin anak-anak bisa membacanya sendiri untuk mengetahui bagaimana isi atau kandungan dari
surat Al-Bayyinah tersebut bisa kalian buka di halaman 26. Di situ sudah ada, yaitu buku pegangan kalian. Kalian cari di mana kandungan-kandungan dari surat Al-Bayyinah. Jadi ada surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Di situ menerangkan tentang sikap toleransi, ya. Jadi ingat sekali lagi bahwasanya sikap toleransi itu harus kita miliki, karena itu adalah memiliki bagaimana kita itu menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita itu menghargai agama orang lain, dan bagaimana kita menghargai dari orang-orang yang lain atau orang selain kita. Oke, ini yang terakhir, yaitu berbuat baik kepada sesama. Jadi orang itu kalau sering berbuat baik, insya Allah besok akan suatu saat kita akan dibalas dengan kebaikan juga, ya. Karena kita hidup bukan sendirian, kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan sosial. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun suatu saat akan berbuat baik kepada kita. Kita memberi, insya Allah suatu saat kita akan dapat balasannya. Walaupun orang itu tidak yang memberi, tapi orang lain nanti akan yang memberi kita. Kalau orang lain tidak memberi kita, Allah yang akan memberikan kita semuanya, gitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah Allah membalas kebaikan kita semuanya, ya. Jadi berbuat baik itu macam-macam. Ada kalanya menolong. Satu, menolong. Inilah yang paling luar biasa, menolong seseorang. Yang kedua, berbaik pada orang lain, membantu orang yang membutuhkan, ya. Jadi tetangga kita ada hajatan ataupun pekerjaan apa, kita membantu, namanya berbuat baik. Apalagi memberi sedekah, itu juga perbuatan yang sangat luar biasa. Ya, apalagi membantu orang yang membutuhkan, ini juga sangat luar biasa. Apalagi membuat bahagia orang lain, itu juga perbuatan yang baik. Inilah namanya sikap-sikap bagaimana kita menunjukkan sikap diri kita dengan orang lain, agar kita adalah menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang diterbaiki dengan orang sesama. Makanya tanamkan dari diri kita, kita harus selalu berbuat baik dengan sesama. Oke, terima kasih. Mungkin pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA yang ada di bawah ini, ya. Ada di WA yang di bawah ini, nanti bisa disampaikan. Dan jangan lupa, tugas nanti saya kirimkan melalui WA, dan juga kalian kirimkan ke Classroom Pak Mus, ya, ke Classroom Pak Mus di kelas masing-masing. Ingat, kalau tidak tahu maka tanyalah nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Semoga kita sehat selalu dan jaga aktivitas, jaga kondisi, dan tetap stay at home, di rumah saja, tidak usah kemana-mana kalau tidak ada keperluan. Karena virus makin lama makin melanda, jaga diri kita, jangan sampai kita mendekati musuh. Virus adalah musuh yang tidak nyata. Kalau kita nyata bisa kita perangi, tapi kalau tidak nyata bisa kita sikapi. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.